Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khatamur rusul wan nabiyyin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Ikhwatal iman, 'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kembali melanjutkan kajian kita terkait tema riba dan dampak buruknya di masyarakat. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan untuk part berikutnya terkait dalil-dalil yang menerangkan tentang riba fadl. Beliau Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani rahmatullah alaihi menyebutkan riwayat yang paling baru, yaitu tentang hadis Abu Sa'id bin Musayyib, seorang tabi'in, berkata bahwa Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri haddatsahu, meriwayatkan atau menceritakan kepada beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pernah mengutus salah seorang dari Bani Adi Al-Ansari, fasta'malahu ala Khaybar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperkerjakannya pada tanah Khaybar. Faqaddama bitamrin janibin, atau faqadima bitamrin janibin, kemudian dia datang dengan membawa kurma janib. Kurma janib ini adalah kurma yang memiliki daging yang empuk, yang agak besar, selain dari tanah Khaybar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akullu tamrin Khaybar hakadha, apakah setiap tamr Khaybar itu begini? Ya, apakah setiap kurma Khaybar itu bentuknya seperti ini? Qala, sahabat tadi berkata, la wallah ya Rasulullah, wallahi tidak ya Rasulullah. Kemudian sahabat melanjutkan, inna lanashtari as-sa'a bis-sa'aini minal jam', kami membeli satu sa' kurma janib yang berisi yang bagus tadi dengan dua sa' kurma yang kurang bagus, sehingga ada pertukaran antara komoditas yang sama, kurma dengan kurma, namun dengan nilai yang berbeda. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah berkomentar, la taf'alu, jangan lakukan itu. Walakin mislan bimislin, namun kalaupun harus kau lakukan pertukaran kurma dengan kurma, maka harus senilai timbangannya. Au bi'u hadha washtaru bithamanihi min hadha, atau jual kurma yang dua sa' tadi yang kurang bagus, kemudian hasil dari penjualan belikan untuk kurma yang berkualitas bagus. Kemudian riwayat berikutnya beliau menyebutkan, wa an Abi Sa'id qala, dan dari Abu Sa'id juga Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, ja'a Bilal bitamr barni faqala lahu Rasulullah, Bilal pernah datang dengan membawa kurma barni. Faqala lahu Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, min aina hadha, dari mana kurma ini? Faqala Bilal, tamrun kana indana radi bi'tu minhu sa'aini bisa'in lima ta'amin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua sa' kurma kurang bagus, kurma buruk yang kualitasnya kurang bagus, itu ditukarkan dengan satu sa' kurma barni yang kemudian diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dikonsumsi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkomentar ketika itu, awwah ainur riba, aduh jangan, ini adalah aktivitas riba. La taf'al, jangan lakukan. Walakin idza aradta an tashtariya fabi'hu bibay'in akhar thumma ishtari minhu thumma ishtari bihi. Tapi kalau engkau menghendaki, coba dijual dua sa' kurma yang kurang bagus kualitasnya tadi, kemudian hasil dari keuntungan itu digunakan untuk membeli kurma yang berkualitas bagus, satu sa'. Nah, ini adalah keterangan terkait apa? Terkait jual beli antara satu jenis dan satu kelompok yang sama,
yaitu kurma dengan kurma yang harus memiliki dua ketentuan syarat, yaitu senilai takarannya dan harus selesai di majelis akad. Artinya tunai, tidak boleh ada yang tertunda. Ini bila satu jenis. Namun bila berbeda jenis, itu boleh berbeda nilainya, namun harus tetap tunai. Kemudian riwayat yang terakhir yang dibawakan oleh beliau juga sama dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Qala, beliau berkata, kunna nurzaqu tamru al-jam' ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa al-khalt min at-tamr. Dahulu kami pernah diberi rezeki berupa kurma jama' di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan maksud dari kurma jama' ini adalah al-khaltu, kurma yang dicampur karena kualitasnya kurang bagus. Fakunna nabi'u sa'aini bi sa'in, maka kami menjual kurma yang campuran tadi itu dengan 2 sa' ditukar dengan kurma 1 sa' yang berkualitas bagus. Fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berita itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka beliau bersabda, la sa'i tamrin bi sa', tidak boleh ada pertukaran 2 sa' kurma dengan 1 sa' kurma, karena ini komoditi ribawi yang tidak boleh ada nilai yang berbeda di situ. Wala sa'i hintah bi sa', dan juga tidak boleh ada pertukaran 2 sa' gandum dengan 1 sa' gandum. Wala dirham bi dirhamain, dan tidak boleh ada pertukaran 1 dirham dengan 2 dirham. Mengapa? Karena semua komoditi ini sebagaimana disebutkan dahulu pada pertemuan sebelumnya, hadis Ubadah bin Samit mengatakan ada 6 komoditas ribawi yang bila ditukarkan yang sejenis maka dia harus senilai dan juga harus tunai. Baik ikhwatal iman azzanillahu wa yakum. Kemudian beliau Syekh Wahab Sa'id bin Wahab Al-Qahtani rahimahullah membawakan satu masalah penutup terkait riba fadl, yaitu tentang masalah mut'ajwah. Ini sering diistilahkan dalam fiqih dengan istilah mut'ajwah, 1 mut kurma ajwah. Apa kasusnya? Yaitu an Fudalah bin Ubaidillah Al-Ansari, dari Fudalah bin Ubaidillah Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau berkata, utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diberi qiladah. Qiladah itu berupa kalung di Khaybar, di daerah Khaybar. Fiha khars, di dalamnya ada berlian. Wadhab, dan juga ada emas. Jadi bercampur antara perhiasan dari pernak-pernik dan juga emas bercampur jadi satu. Wa hiya minal maghanim tuba', dan kalung ini bagian dari harta rampasan perang yang dijual. Fa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidh-dhahab alladhi fi al-qiladah fanuzi'a wahdah. Thumma qala lahum Rasulullah adz-dhahab bidz-dhahab waznan biwaznin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan agar dipisahkan antara kharz tadi dengan zahab, yaitu zahab, emas dipisahkan, dan yang perhiasan berbeda selain emas tadi juga dipisahkan. Misalnya ada berlian di situ atau yang semisal. Ini jangan disatukan, tapi harus dipisahkan. Sehingga nanti apa? Ketika terjadi pertukaran antara perhiasan dengan perhiasan, emas harus senilai dengan emas. Tidak boleh ada perbedaan. Kemudian beliau melanjutkan, wa an Fudalah aidan, juga dari sahabat yang serupa, qala ishtaraitu yawma Khaybar qiladah bi 12 dinaran fiha dhahab wa kharz fafassaltuha. Dahulu aku menjual atau membeli pada hari perang Khaybar itu kalung dengan 12 dinar emas. Di dalamnya ada campuran antara emas dengan bentuk berlian. Fafassaltuha, maka aku memisahkannya, yaitu maksudnya memisahkan antara emas tadi dengan perhiasan yang berbeda, atau dengan jadi kalung ini ada emas dengan permatanya seperti itu, ada bercampur, kemudian dipisahkan oleh beliau.
Fawajadtu fiha akthar min 12 dinar. Maka aku mendapatkan ternyata dia melebihi 12 dinar nilainya. Fadzakartu dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku sebutkan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, la tuba'u hadza hatta tufassal. Jangan dijual hal ini, kalung ini jangan dijual sampai dipisahkan antara emas dengan permata biasa. Fi hadzal hadis, dalam hadis ini, annahu la yajuzu bai'u dhahabin ma'a ghairihi hatta yufassal. Tidak boleh melakukan transaksi jual beli perhiasan emas dengan perhiasan emas yang ada campuran permatanya sampai dipisahkan. Fayuba'u adz-dzahab biwaznihi dhahaba. Maka yang emas tadi setelah dipisah dijual dengan emas, takarannya sama, senilai, dan yang lain dijual dengan yang lain pula. Wa kadza la tuba'u fiddatun ma'a ghairiha bifiddah. Juga begitu pun demikian pada kasus perak. Harus dipisahkan terlebih dahulu baru dijual terpisah. Wa kadzal hinta la tuba'u ma'a ghairiha bihinta. Dan juga begitu pun gandum, wal milhu ma'a ghairihi bimil, juga begitu pun garam, kurma dan yang semisalnya. Wa hadhihi al-mas'alah al-masyhura wal ma'rufa bi mas'alati mut'ajwah. Dan masalah ini, kasus ini itu sangat dikenal di kalangan ahli fiqih dengan istilah mut'ajwah. Wa suratuha, dan deskripsinya adalah ada seorang yang menjual satu mut ajwah, kurma ajwah maksudnya, satu mut kurma ajwah, dan di situ ada 1 dirham. Dijual dengan 2 dirham. Jadi ada 2 dirham, kemudian ada 1 dirham plus 1 mut kurma. Nah, ini ada perbedaan. Maka ini tidak boleh. Ada perbedaan 1 dirham dengan 2 dirham. Atau sebaliknya, 1 mut kurma, 1 dirham ditukarkan dengan 2 mut kurma. Atau 1 sok kurma dengan 1 dirham ditukarkan dengan 2 sok kurma. Ada 2 komoditi, ada 1 jenis komoditi yang nilainya berbeda. Maka harus dipisahkan. Kurma tetap harus senilai dengan kurma. Kemudian emas harus tetap senilai dengan emas. Dirham harus tetap senilai dengan dirham. Tidak boleh 2 dirham kemudian ditukar dengan 1 dirham plus 1 sok kurma. Dan ini mangkul, riwayat ini diriwayatkan dari Umar bin Khattab, atau pandangan ini diriwayatkan dari Umar bin Khattab, juga Abdullah bin Umar, dan jama'atun minas salaf, beberapa orang dari kalangan kaum salaf. Dan ini adalah mazhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Dan kasus ini memang ada sedikit perbedaan pandangan. Di antara yang menyelisih pandangan ini dan mengatakan hal tersebut boleh adalah mazhabnya Imam Abu Hanifah, yaitu mazhab Hanafiyah. Sedangkan jumhur mengatakan ini tidak boleh karena berpotensi masuk ke dalam transaksi riba fadl. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ikhwatal iman, ini sekiranya bisa kami sampaikan terkait perihal dalil, kemudian satu masalah masyhur yang beliau bawakan terkait mut'ajwah pada tema riba fadl. Semoga bermanfaat buat kami pribadi dan juga bagi segenap kaum muslimin, rekan-rekan seiman, seislam yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.